Gaji 2026. Alhamdulillah gaji saya naik jadi 200.000. Tetap 400. Tetap 200. 250. Tahu gaji guru di Malaysia bisa berapa? Bisa 24 juta per bulan. Karena mereka percaya guru yang berkualitas itu adalah guru yang sejahtera. Gaji kepala dapur MBG 7 juta. Gaji akuntan 5 juta. Gaji pengantar atau ompreng 3 juta. Ini kan di sini kan ada 1.000. Jadi 93. Itu berapa? 6 tambah 10. 6 tambah 10. 60. 6 tambah 6 tambah 60. 30. Hello, my name is Yashwin Sarawanan. I'm 15 years old and I'm from Kuala Lumpur, Malaysia. Kalau gedung yang hancur boleh diperbaiki, tetapi kalau pendidikan yang hancur dekat Indonesia, susah untuk memperbaiki 20 yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para sahabat dan teman-teman dengan Mas Farhan. Gimana kabar-kabarnya? Semoga kalian semuanya sehat-sehat saja. Yang baru bergabung di videonya Mas Farhan, terima kasih banyak-banyak yang sudah setia menonton di channel ini. Saya doakan semoga kalian semua dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dijauhkan dari malapetaka oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke para sahabat dan teman-teman, di video kali ini Mas Farhan akan nge-reaction beberapa video yang sudah di-tag di TikTok Mas Farhan tentang budak sekolah pendidikan yang ada dekat Indonesia yang tidak tahu berhitung para sahabat. Bahkan ketika membelah-beli dekat sekolah itu para sahabat, ketika dikasih uang kembaliannya, mereka masih bingung para sahabat, gak tahu untuk mengira. Sedangkan kenapa di Indonesia itu masih banyak yang segelintir murid yang masih tidak paham untuk berhitung meskipun sudah sekolah kelasnya sudah tinggi para sahabat. Itu merupakan dari pendidikan yang tidak dimaksimalkan dekat di Indonesia. Tentunya pasal gaji guru dekat Indonesia itu paling murah, paling rendah para sahabat. Bahkan baru-baru ini di tahun 2026, gaji seorang guru yang ada dekat Indonesia, gaji seorang cikgu yang ada dekat Indonesia, ada yang 200.000, ada yang 175, ada yang 250. Itu beda-beda para sahabat. Jadi kalau kita bandingkan dengan IQ anak-anak muda yang ada dekat negara jiran Malaysia, kenapa anak-anak muda yang ada dekat Malaysia itu boleh berbahasa Melayu, boleh berbahasa Inggeris, pandai mengira, pandai berhitung? Karena juga guru dekat sana, dekat sini bersahabat, cikgu dekat Malaysia ini diprioritaskan. Karena yang di Indonesia yang diprioritaskan MBG itu, karyawan-karyawan MBG itu gajinya malah lebih besar daripada cikgu-cikgu yang mengajar, yang mengorbankan otaknya untuk mengasah murid, malah gajinya rendah. Dan sedangkan program MPG makan gizi gratis ini para sahabat, gajinya besar-besar. Dan para sahabat penasaran seperti apa videonya? Kita simak sama-sama. Apa-apa benda boleh komen dekat bawah. Tetapi jangan lupa bantu sokong channel ini dengan like, comment, share, dan subscribe-nya. Kita langsung ke videonya. Let's go. Kalian lihat ini? Gaji ahli gizi 5 juta. Gaji kepala dapur 7 juta. Gaji akuntan 5 juta. Gaji akuntan 5 Gaji pengantar atau ompreng gaji 3 juta. pengantar Dan gaji 3 juta. cuci piring Gaji 27 tukang juta. cuci-cuci. Sedangkan Gaji guru honorer yang kerja bertahun-tahun cuma 300. 300. Sehat? Welcome to Konoha. Supir MBG itu gajinya 3 juta Pak. Dia tugasnya cuma nganterin makanan ke sekolah. Nah sementara anak-anak yang diantarkan makanan itu diajar oleh guru yang sudah berkorban baik ilmu bahkan kuliah sampai S1 atau S2 mungkin, atau mungkin juga S3, tapi hanya digaji ratusan ribu ya untuk yang honorernya Pak. Jadi ini gimana ya Pak? Menurut Pak Rumi gimana Pak? Saya udah tapi Pak. Saya awal ini disclaimer Pak ya, bukan kita merendahkan profesi supir. Iya. Ya. Tetapi kan di sini yang kita sedih itu bahwa gaji guru honorer kalau kita bandingkan dengan supir yang mengantarkan MBG ini timpang, jauh di bawah. Ini kan sangat timpang Pak. Padahal tugas guru ini kan sangat sulit Pak. Ya bayangkan seorang guru itu harus mendidik Pak.
bukan hanya satu murid, Pak, bahkan puluhan dan ratusan murid. Iya, minimal Ya. satu kelas. Dan tanggung jawabnya itu kan sangat besar, Pak. Ini menyangkut Betul. masa depan seorang anak manusia, Pak. Masa kita nggak menghargai jerih payah mereka, ya? Nah, bahkan seorang presiden aja, Pak, pasti mereka pernah mencicipi dunia pendidikan, Pak. Diajari oleh seorang guru yang membuat dia akhirnya bisa jadi presiden. Iya, dia harus minimal ijazahnya kan minimal S1, Pak. Nah, tetapi kok kita kecilkan, Pak, perannya. Kita tidak mengapresiasi dengan nilai rupiah yang inilah, yang reasonable lah. Bukan sesuatu yang wah. Nggak usah gaji puluhan juta gitu. Iya. Yang penting guru-guru kita sejahtera, nggak mikirin cicilan, Nah, itu. nggak sampai nyambi jadi pemulung. Kan ada Benar. Pak kepala sekolah bahkan nyambi jadi pemulung, jadi ojol ada. Iya. Bagaimana mereka bisa fokus dalam mengajar, Pak, ya, mengemban tanggung jawabnya. Tapi kalau kita tidak mengapresiasi pekerjaannya, Pak, pasti kan fokus Betul. mereka terpecah belah, Pak. Mereka sambil ngajar masih mikirin cicilan, mereka sambil ngajar masih mikirin nanti besok misalnya anak gua makan apa? ya. Betul. Karena banyak hal, Pak, yang mereka harus pikirkan. Jadi wajar gitu kalau kita sulit bisa mendapatkan sosok seorang guru yang sangat profesional, Pak. Kok profesi seorang guru aja nggak dihargai? Nah, inilah yang menjadi carut marut dunia pendidikan Indonesia. Bagaimana kalau alasannya ya habis dananya kurang misalnya atau nggak cukup misalnya ya? Nah, itu kan dananya program MBG ini kan dari dunia pendidikan, Pak. Iya. Kenapa kok nggak dialokasikannya, ya, yang semestinya ini untuk dunia pendidikan? Kenapa kita tidak fokus untuk bagaimana mensejahterakan nasib para guru kita? Nah, ini kan berarti ada yang salah, Pak. Cara berpikirnya yang salah Nah, berarti ya. itu. Bukan uangnya nggak ada gitu ya. Iya. Akhir-akhir ini sering muncul berita perbandingan guru di Indonesia dan di luar negeri. Bahkan nggak perlu jauh-jauh kayak di Malaysia, di Jepang. Di Jepang itu mungkin bahkan bisa sampai 2 kali lipat gaji guru. Malaysia di Indonesia. disebut. Apakah kalau menurut saudara David itu sudah tepatkah gaji guru di Indonesia itu segitu atau terlalu jauh atau cuman kurang dikit lagi gitu? Seberapa sih yang pantas didapatkan oleh pahlawan-pahlawan tanpa tanda jasa ini? Iya, menurut saya belum cukup dan belum pantas. Buktinya data terbaru yang saya dapat adalah orang yang terjerat pinjaman online, nomor satunya adalah berprofesi sebagai guru. Orang yang terlibat ke pinjaman online adalah orang yang prasejahtera. Artinya banyak kebutuhan yang tidak bisa tertutupi dengan hanya mengandalkan gaji saja. Jadi menurut saya dibuat kebijakan yang terbaru untuk lebih mensejahterakan guru. Tahu gaji guru di Malaysia bisa berapa? Bisa 24 juta per bulan. Karena mereka percaya guru yang berkualitas itu 24 adalah juta, guru yang weh. sejahtera. Kayak gini penjelasannya. Jadi ada guru pemula itu digaji sekitar 2.500 sampai 3.000 ringgit. Itu kalau dikaliin dalam kurs rupiah itu bisa di 12 juta. Kalau misalnya kursnya di 4.100. Kemudian juga ada guru berpengalaman kalau masa kerjanya di 10 sampai 15 tahun itu digaji sekitar 4.000 hingga 5.000 ringgit. Ada juga guru senior yang mereka itu digaji hingga 6.000 ringgit plus ke atas. Artinya apa? Bisa 24 juta per bulan. Nah, itu tuh belum termasuk seperti pensiun, tunjangan, cuti, jaminan kerja, dan lain-lain. Bayangin kalau misalnya mereka ini di daerah... Bagus lah Malaysia nih. Bisa 500 hingga 1.500 ringgit. Wah, ini luar biasa banget nih. Untuk guru dengan gaji segitu di Malaysia. Coba, kalau misalnya gaji guru kita berapa? Kita doakan semoga guru kita sejahtera. Gaji 2026, alhamdulillah gaji saya Guru PAUD. naik jadi 200.000. Gaji guru TDK ya kalau dekat Malaysia. Tetap 200, 250. Kapan gaji kita besar? Alhamdulillah sekarang gajinya naik. Jadi berapa? Oh, itu dari 175.000. Kirain teh. 175.000. Jadi uangnya 100, jajanan 7, kembalinya berapa? Ini hasilnya. 9 kilo atau SDM rendah adalah hasil dari guru yang tidak dimuliakan. takut kurang. Kurang. Coba lihat sini. Coba lihat. Ya lihat dulu sini.
3, 4, 5, 6, 7. Uangnya 100. 80. 80. 80 seribunya di sini. 93. Ya, betul. Ini kan di sini kan ada 1000. Jadi 93. Itu berapa? Iya, ini 90. 90. Ini 1000-nya di sini. Berarti belinya 7.000 itu. Seolah-olah guru itu diagungkan sebagai pendidik, profesi yang mulia itu. Tapi dia direndahkan di dalam kedudukan dia sebagai pendidik justru. Guru honorer ada berapa sekarang? Mungkin ada 6.000, 7.000. Bertumbuh terus tuh. Justru guru honorer ini yang mesti dikasih gaji lebih besar karena statusnya honorer, supaya dia nggak kabur cari honorer yang lain lagi kan. Itu logikanya begitu. Di kita ada perintah konstitusi, cerdaskan kehidupan bangsa, pelihara fakir miskin. Konsekuensinya apa? State spending, mandatory spending itu harus diberikan lebih dahulu pada dua institusi ini, pendidikan dan kesehatan. Artinya pendidikan 25% dikeluarkan dari APBN, di keep, jangan dipakai itu. Kemakmuran 25% di keep, ini perintah konstitusi. 50% anggaran itu dibagi dulu pada dua sistem ini, baru boleh bikin jalan tol. 23 tambah 24 berapa? Anak SMA ditanya 23 tambah 24. Linglung. 47 lah. 46. 46. Dari mana, Bang? 45. 47 lah. Mantap kali, Bang. Menggeram lah aku dengan budak-budak yang bodoh ni. Boleh masuk tahun 1. Bagi saya, anak Malaysia kini pintar mendunia. Bagi saya itu adalah kita panggil fast track. Fast track untuk anak kita. Jadi fast track. Bagaimana kesediaan ibu bapa untuk mencapai kepada tahap itu? Ianya perlu bermula di rumah dan bermula dari awal tahun pertama anak dia, maksudnya umur 1 tahun dah boleh jadi dengan membaca bersama anak-anak di rumah. Kemudian bagi dia permainan, bukan bagi gadget tau, bagi dia bermain secara fizikalnya. Kemudian dia berkomunikasi, berbual-bual dengannya. Sebab saya nak kongsi satu benda lah. Baru ini saya ada pergi ke sebuah sekolah. Murid prasekolah tu kata, "Oh ini apa tu? Pengarah pendidikan Malaysia." Dia boleh tahu. Sebab apa? Saya boleh kongsikan satu, iaitu satu data yang dipanggil School of Future 2019, report oleh World Economic Forum 2020, muka surat 9. Di situ dia telah menguji kanak-kanak dan didapati tahap literasi digital anak-anak Malaysia mengatasi Jerman, Korea, US dan Perancis. Jadi apa maksudnya? Maksudnya anak-anak kita yang dalam rumah kita itu telah mempunyai satu keupayaan. Bila sebut digital ni sebenarnya dia bukan sebab gadget dan bukan sebagai bersandarkan pada gadget dengan internet, tetapi the way of thinking. Dan yang kedua ialah macam mana menggunakan teknologi untuk mengetahui sesuatu ataupun menguruskan sesuatu. Dan yang ketiga itu adalah bagaimana setiap data bersangkut paut antara satu sama. That is tepat, seperti itulah yang dinamakan digital. Jadi kalau saya sebagai ibu bapa, saya dah tak pakai dah cakap-cakap yang tidak berasas, yang lebih kepada teori. Kita sendiri tahu anak kita dalam rumah kita, anak buah kita, cucu kita kan. Jadi kita akan mulakan dari rumah. Jadi kalau kita bermula daripada umur dia 1 tahun, jadi kita akan tengok perkembangan otak dia, perkembangan psikomotor dia, maksudnya perkembangan fizikal dia, dan akhirnya perkembangan komunikasi dia. Itulah sebenarnya asas untuk anak-anak kita. Tidak perlu gunakan senjata untuk hancurkan sebuah negara. Hancurkan saja dua pilar ini, yaitu pendidikan dan kesehatan. Niscaya negara itu akan hancur di masa depan. Dan sepertinya konsep tersebut tengah terlihat di negara kita tercinta, yang mana di bidang pendidikan kesejahteraan guru terabaikan dan kesehatan masyarakat juga sulit terakses. Ini merupakan strategi transnya untuk melumpuhkan suatu negara secara permanen, atau disebut dengan slow collapse, kehancuran secara perlahan. Gak perlu menggunakan tank, senjata, apalagi membombardir suatu wilayah. Cukup hancurkan pendidikan dan kesehatannya. Merendahkan profesi guru, pendidikan zombie, atau hanya mementingkan hafalan aja, termasuk jadikan kesehatan sebagai bisnis. Nantinya 20 tahun kemudian negara ini akan rusak. Efeknya baru akan
terasa 1 generasi kemudian. Dan itu udah terlambat untuk berbenah. Kalau gedung yang hancur itu bisa dibangun ulang dalam hitungan bulan atau tahun. Tapi bagaimana dengan generasi? Butuh waktu 20 tahun atau lebih untuk bisa memperbaikinya. Itulah alasan kenapa Kaisar Hirohito pada saat Jepang porak-poranda akibat bom Hiroshima dan Nagasaki, ia bertanya berapa guru yang masih hidup. Karena untuk bangkit dari abu peperangan, kita butuh otak, bukan otot atau senjata. Nah, itu dia para sahabat dan teman-teman video yang sudah kita simak, bahwasanya gaji guru honorer yang ada dekat Indonesia ada yang 200, ada yang 250, ada yang 175. Itu jauh kali weh. Ini apalah pemerintah ini, malah gaji pengantar MBG, supir, dari pengantar makanan gizi gratis itu malah lebih besar gajinya berbanding gaji guru honorer yang ada dekat Indonesia. 200.000 itu satu bulan bukan satu hari itu, satu bulan. Kalau penukaran sekarang 50 ringgit ya, 50 ringgit atau 48 ringgit lah kalau sekarang penukaran weh. Aduh, inilah Indonesia para sahabat. Jadi dekat Indonesia itu lebih mementingkan makan gizi gratis, sedangkan hasil daripada pendidikan yang ada dekat Indonesia itu masih di angka minim, SDM rendah lah, boleh dikatakan semacam itu. Tetapi netizen Konoha ini tak terima apabila dikatakan netizen rendah, netizen IQ 78 tak terima. Tetapi faktanya di lapangan banyak anak-anak didik kita ya, banyak daripada anak sekolah yang masih tak pandai untuk mengira atau menghitung para sahabat. Jadi ada tadi sebuah video itu mereka berbelanja dekat kantin sekolah orang yang berjualan macam itu. Mungkin uangnya itu 100.000, mungkin dia membelinya dengan angka 7.000 dan dikembalikanlah dengan uang 93.000 para sahabat. Yang 80 itu pecahan 5.000, ada pecahan 20, ada pecahan 50. Dan yang 13.000 itu 5.000 dan 2.000 dan ada 1.000. Dan di situ masih bingung untuk mengira para sahabat. Mengiranya itu lagi bingung. Ini kan gak masuk akal. Kira duit saja yang sudah ada angkanya, dia masih kebingungan. Dan kita tengok gaji honorer yang ada dekat di Indonesia, bahwasanya banyak yang membandingkan dengan gaji yang ada dekat negara jiran ataupun dekat Malaysia ataupun Singapura ataupun Brunei ataupun dekat Thailand. Itu lebih disejahterakan guru-guru. Karena apa? Untuk menjadi guru, seorang cikgu itu tak langsung enak tanpa pergi ke universitas, tanpa pergi S1, S2, bahkan S3 macam itu para sahabat. Itu juga menguras uang dan menguras otak mereka untuk mengasah biar aku ini mampu untuk mengajar anak-anak didik aku di sekolah nanti, di pendidikan. Tetapi malah gajinya semacam itu. Makanya mereka itu sampai pulang menjadi rongsoan, menjadi jadi kerja sampingan lah dekat rumah macam itu. Banyak yang terlilit hutang karena gaji mereka tidak cukup. Banyaklah bercermin kepada negara yang sudah mensejahterakan gaji-gaji guru agar generasi yang akan hadapan itu boleh makmur. Macam mana nak dikatakan 2045 Indonesia akan menjadi negara emas kalau pendidikannya masih jauh tertinggal? Mungkin videonya sampai di sini para sahabat dan teman-teman. Apabila ada kata benda yang silap, Mas minta maaf sebesar-besarnya. Mohon dibenarkan di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.